Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosok manusia yang satu ini adalah simbol kezaliman, simbol kejahatan, dan simbol kekejaman, sehingga namanya diabadikan dalam Al-Quran karena sifatnya yang sewenang-wenang. Ia adalah Raja Fir'aun. Di antara puncak kekejamannya ialah dia memerintahkan pasukannya untuk membunuh para bayi, juga menobatkan dirinya sebagai Tuhan. Di akhir hidupnya, Fir'aun sempat bertobat, tetapi Allah menolak tobatnya. Lalu kenapa Allah tidak menerima tobat Fir'aun, padahal Allah Maha menerima tobat seberapa besar kesalahan manusia itu? Sahabat Samawa Channel yang berbahagia, semoga Anda selalu diberikan rahmat, kesehatan, dan kebahagiaan dalam hidup Anda. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sahabat, sebelum kami membahas lebih lanjut, ada baiknya kami mengingatkan kepada sahabat semua untuk menyimak dan menonton video ini sampai selesai. Al-Kisah mengatakan, Raja Fir'aun hidup di Mesir pada tahun 1303 sebelum Masehi. Para ahli berbeda pendapat mengenai Fir'aun mana yang hidup pada zaman Musa. Hanya saja berbagai pendapat yang ada mengerucut pada satu nama, yakni Fir'aun Ramses II. Raja Fir'aun memerintah kerajaannya dengan tangan besi. Setiap orang yang menentangnya tidak segan-segan ia beri hukuman yang berat. Ia menarik pajak pada siapapun yang ia kehendaki. Bani Israel yang pada waktu itu menjadi suku minoritas dan dianggap sebagai bangsa pendatang di Mesir, kerap mendapat perlakuan yang buruk dari Raja Fir'aun dan bala tentaranya. Puncak kekejaman Fir'aun adalah ketika Fir'aun dan bala tentaranya melakukan pembunuhan massal atau genosida terhadap bayi-bayi Bani Israel hanya gara-gara sebuah ramalan. Suatu ketika Raja Fir'aun bermimpi bahwa kerajaannya terbakar hancur. Esok harinya Fir'aun mengumpulkan para dukun dan peramal untuk meramalkan mimpinya. Para dukun meramalkan kalau nanti ada seorang anak dari Bani Israel yang akan melawan kekuasaan Fir'aun. Berdasarkan mimpi tersebut, Raja Fir'aun kemudian memerintahkan bala tentaranya untuk membunuh semua bayi laki-laki dari Bani Israel. Pada saat itu, lahirlah bayi Musa. Akan tetapi Allah menyelamatkan bayi Musa dengan cara yang unik, yakni Allah memberikan ilham kepada ibu Musa agar menghanyutkan bayi Musa ke sungai Nil. Dengan cara tersebut, ternyata di luar dugaan, justru bayi Musa ditemukan oleh istri Fir'aun dan dijadikan sebagai anak angkatnya. Ketika Musa sudah beranjak dewasa, Allah mengangkatnya menjadi nabi. Pada saat-saat tersebut, kesombongan Raja Fir'aun semakin menjadi-jadi. Bahkan Fir'aun menobatkan dirinya sebagai Tuhan. Lalu Allah memerintahkan kepada Musa untuk menasihati Fir'aun. Allah berfirman di dalam surat Toha ayat 24, "Pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya ia telah melampaui batas." Nabi Musa kemudian menemui Fir'aun ditemani dengan Nabi Harun. Segala nasihat Nabi Musa tidak dihiraukan oleh Raja Fir'aun. Bahkan Nabi Musa menunjukkan mukjizat yang diberikan oleh Allah berupa tongkat yang menjadi ular dan telapak tangan yang bercahaya, tetap tidak menyurutkan kesombongan Fir'aun. Justru sebaliknya, kekejian dan kekejaman Raja Fir'aun malah semakin menjadi-jadi, terutama terhadap Bani Israel. Bani Israel semakin terjepit dan hidupnya semakin sulit di negeri Fir'aun. Akhirnya Nabi Musa yang menjadi pimpinan Bani Israel mengajak seluruh Bani Israel untuk keluar dari negeri Fir'aun. Fir'aun murka dengan tindakan Musa dan Bani Israel karena rencana Bani Israel dan Musa sudah diketahui oleh Fir'aun.
Konon ada 600.000 Bani Israel yang hendak keluar dari negeri Fir'aun. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mencoba mengejar Musa dan kaumnya hingga sampai pada perbatasan Lautan Merah. Nabi Musa dan kaumnya terjepit. Di depan ada laut tanpa ada satupun perahu, sedangkan di belakang ada bala tentara Fir'aun yang seakan konyol kalau dilawan. Lalu Nabi Musa bermunajat kepada Allah, memohon pertolongan karena sudah tidak ada lagi ide maupun solusi di benak pikiran Nabi Musa dan Bani Israel. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Tanpa berpikir panjang, Nabi Musa pun memukulkan tongkatnya ke lautan. Lalu terjadilah hal yang tidak pernah diduga siapapun, lautan terbelah. Kejadian itu juga diabadikan di dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 63. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu, dan setiap belahan seperti gunung yang besar. Nabi Musa dan Bani Israel bersegera menyeberang saat laut sedang terbelah. Dari belakang, Fir'aun dan bala tentaranya bergegas menyusul untuk menyeberang. Tetapi malang nasib Fir'aun, saat di tengah-tengah belahan lautan, mendadak lautan pun menutup. Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam. Di saat-saat itulah Fir'aun ternyata mencoba untuk bertobat. Hal ini juga diabadikan di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 90. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi lautan. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menjalimi dan menindas mereka. Hingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, ia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Raja Fir'aun mencoba bertobat. Lalu kenapa Allah tidak menerima tobatnya? Padahal Allah Maha menerima taubat. Sahabat, Allah tidak serampangan dalam menerima taubat hambanya. Menurut para ulama, ada 3 syarat yang harus dipenuhi ketika seseorang itu bertobat. Yang pertama yaitu menyesali kesalahannya. Yang kedua, meninggalkan perbuatan dosa yang biasa dilakukannya. Dan yang ketiga, berusaha tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Tobat Fir'aun bisa dikatakan sebagai tobat palsu. Tobatnya hanya ketika dirinya dalam keadaan terjepit saja. Allah pernah menjadikan kemarau panjang di negeri Fir'aun. Lalu Fir'aun meminta kepada Musa agar ia mendoakan supaya kemarau hilang. Nabi Musa menyanggupinya dengan syarat Fir'aun bertobat. Akan tetapi ketika kemarau hilang, Raja Fir'aun tetap kembali ingkar. Lalu Allah mengirimkan angin topan. Raja Fir'aun mendatangi Nabi Musa lagi. Ketika angin topan berhenti berkat doa Musa, Fir'aun ingkar lagi. Allah mengirim belalang, mengirim katak-katak, bahkan menjadikan sungai-sungai berubah menjadi darah. Tetapi ketika semua masalah itu selesai dengan bantuan doa Musa, ternyata Fir'aun kembali ingkar lagi. Jadi bisa dikatakan tobatnya Fir'aun ketika sedang tenggelam hanya karena ia berada dalam keadaan terjepit dan ia sadar kalau kematian sudah akan merenggutnya. Tobat seperti itu akan ditolak oleh Allah, seperti di dalam sebuah hadis yang artinya Allah menerima tobat hambanya selama nafasnya belum sampai tenggorokan. Hadis riwayat Tirmidzi. Di surat An-Nisa di ayat 18 juga disebutkan, dan tidaklah tobat itu diterima oleh Allah
dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, yang hingga apabila datang kematian kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya aku bertobat sekarang, dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati dalam keadaan kekafiran. Bagi orang-orang itu kami sediakan siksa yang pedih. Demikianlah kisah kematian Fir'aun. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.